Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya dapat kembali hadir untuk Anda bersama TV 10. Ada saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi. Bincang Psikologi kembali Carla Ratna menjumpai psikolog kita di Padepokan Patrap, Surakarta, Padepokan milik beliau. Pasti sudah hafal kan siapa psikolog kita yang selalu dijumpai di Padepokannya, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun cuacanya seperti ini. Tetap harus jaga kondisi ya Pak, iya. Sehat, fisik, dan mental. Amin. Harapannya setiap orang begitu. Tapi kan kita sering bicara bahwa memang ketahanan mental setiap orang itu beda-beda ya Pak. Iya. Apalagi kita hidup di zaman yang sekarang yang semuanya serba bebas bermedia sosial. Betul. Nanti juga kita akan bahas ya. Tapi sebelum itu kami undang dulu deh untuk sahabat TV 10. Jangan lupa Anda bisa curhat bersama kami di sini di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Jika Anda beruntung, ada kesempatan untuk Anda mendapatkan voucher konsultasi psikolog gratis bersama Bapak Setio Purwanto. Jadi silahkan curhat di sini. Udah dapat solusi, siapa tahu dapat voucher konsultasi gratis. Oke, Mas Setio, tadi kita bicara tentang kebebasan bermedia sosial. Iya. Ini yang menjadi penyebab seorang individu itu tidak takut untuk meninggalkan komentar-komentar yang isinya bisa jadi kritikan, bisa jadi ujaran kebencian. Betul. Di sebuah postingan. Padahal ya Pak ya, seperti studi yang sudah dilakukan, ternyata ujaran kebencian ini efeknya juga luar biasa ke mental seseorang. Betul, betul. Ya Pak ya. Iya. Nah, kita akan bicara tentang budaya berkomentar di media sosial, ujaran kebencian sebagai sebuah tren. Bagaimana dari sudut pandang psikolog melihatnya dari ilmu psikologi tentang budaya loh Pak, berkomentar itu di media sosial menjadi budaya dan bahkan ini menjadi tren. Iya. Apakah ini juga bagian berkomentar di medsos termasuk kebebasan berpendapat sebenarnya ya Pak ya? Cuman kok yang dikemukakan ini bukan kritik yang membangun lagi, tapi ujaran kebencian. Bagaimana melihat fenomena ini, Pak? Iya, kalau kita melihat fenomena sekarang itu kan bisa menimbulkan ini ya, masalah psikologis bagi yang mendapatkan ujaran ya. Bahkan pernah saya mendengar berita itu ada seorang artis yang bunuh diri. Di Korea Pak? Di Korea ya. Selatan itu seperti Korea Selatan ya. Nah itu sampai bunuh diri gitu loh. Betul. Berarti memang betul-betul itu berpengaruh gitu ya. Ke mentalnya yang dapat ujaran kebencian itu ya. Nah kalau kita ngelihat berita-berita yang sekarang ini juga, bahkan sampai setingkat tentara lah ya. IDF ya, tentaranya Israel itu kena ujaran kebenciannya netizen Indonesia itu ya stres juga mereka gitu loh, sampai katanya mau melapor ke polisinya sana ya, dan mereka sampai minta maaf gitu kan akhirnya. Nah ini apa gitu loh, satu fenomena yang mungkin sebelum ada medsos itu nggak ada istilah kena mental gara-gara komentar itu kan, tapi sekarang kan ada namanya netizen itu Pak, barisan para netizen. Barisan netizen ya, itu. Dan netizen maha benar dengan segala komentarnya. Iya. Ini satu permasalahan psikologis yang saya kira bisa mengenai siapapun dan munculnya ya setelah ada medsos ya. Nah, kenapa sih orang kalau berhadapan-hadapan tuh nggak berani gitu kan ya? Langsung gitu ya, atau telepon lah gitu loh, kamu tuh gini-gini secara pribadi gitu ya, nggak berani ya, nggak berani gitu. Tapi kenapa ketika komen terlebih dengan nama bukan nama asli, seringnya pakai second account ya. Nah, second account, kemudian dia melakukan sebuah komentar-komentar yang bagi orang yang terlalu sensitif gitu, itu akan membuat sakit hati gitu loh ya. Apalagi orang-orang yang memang tidak terbiasa disakiti gitu kan. Nah, walaupun itu sebenarnya kan orangnya tidak nyata gitu loh. Bukan tidak nyata, orangnya ada, tapi ini siapa kan kalau itu kan nggak jelas kan. Kita lacak pun akunnya juga bukan akun yang sebenarnya, tapi second account itu tadi. Cuman masalahnya kan
langsung jadi muncul fenomena ikut-ikutan yang terus jadi budaya, jadi tren itu tadi loh Pak, yang bikin tambah nyakitin kan, soalnya ikut melemparkan komentar negatif yang lain. Iya, iya. Jadi beraninya kan keroyokan. Keroyokan gitu. Makanya kalau ada satu kelompok gitu kan, ini kelompoknya calon RT 1 gitu, ini kelompoknya calon RT 2 gitu kan, ada calon RT 3 gitu. Nah, karena terjadi pengelompokan gitu sehingga itu menimbulkan ujaran kebencian tadi gitu. Nah, makanya komentar-komentarnya kan pedes-pedes itu ya. Nah, itu. Jadi sehingga kalau itu dilacak juga orangnya nggak ketahuan gitu loh. Nah, bisa juga ujaran kebencian itu muncul itu karena ada anonimitas. Jadi yaitu tadi second account gitu. Ya. Sebenarnya kadang gini loh Pak, kadang kita menemukan orang yang berkomentar negatif padahal dia tuh sebenarnya nggak tahu loh apa yang terjadi dan inti permasalahannya. Iya. Tahu-tahu ikut berkomentar negatif. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi mengapa menjadi tren gitu loh, ikut-ikut mengomentari hal buruk atau hal negatif gitu? Ya, ini kadang-kadang terjadi proses deindividuasi itu adalah satu keadaan di mana ini dia merasa bukan diri saya, tapi ini adalah kelompok gitu. Jadi kalau ini sedang ada kelompok yang menghujat, ketika saya sudah membaca itu, kemudian saya dengan enaknya, dengan tanpa sadar gitu ya, itu berkomentar yang negatif juga gitu. Nah, karena ada satu, ini bukan saya, ini kelompok, ini banyak orang kok. Saya mewakili banyak orang. Mewakili banyak orang, ya kan? Memang di mungkin sebelumnya sudah ada banyak komen-komen ya, ada komen-komen negatif sehingga dia masuk pun nggak masalah. Gitu. Dia nambahin gitu. Nah itu akan itu tadi menimbulkan efek psikologis yang bagi seseorang itu bisa jadi masalah gitu kan. Ya. Kemudian juga ini adanya polaritas opini itu begini. Jadi saya berpendapat A, ya kan. Kemudian yang bikin status itu pendapatnya B gitu. Jadi ada perbedaan pendapat yang ini. Wah, itu akan lebih mudah menjadi pemicu untuk memberikan ujaran kebencian gitu kan. Misalnya masalah poligami misalnya. Tidak setuju dengan statusnya gitu. Nah, itu bisa menjadi ini problem. Bisa menjadi ujaran kebencian gitu. Nah, ada polaritas opini yang memang tapi saya kira memang itu menjadi satu yang wajar kalau orang itu ya udahlah, memang begitu namanya orang banyak gitu. Tapi ada orang-orang yang memang tidak bisa gitu. Iya, ya itu tadi kapasitas mental masing-masing orang kan beda-beda, ketahanan mentalnya. Nah, kalau kelompok sih nggak masalah ya, nggak begitu ngena gitu loh. Misalnya kelompok calon RT 1, kelompok calon RT 2 itu kan nggak masalah mau ujaran kebencian karena itu memang. Tapi kalau itu individu gitu loh, individu yang diserang ini jadi problem gitu. Dampaknya itu sampai ke apa Pak? Mungkin menarik diri dari sosial, sampai yang bunuh diri itu tadi. Sampai bunuh diri. Ya bayangkan sekarang orang ditelanjangi misalnya bahasanya gitu ya, sampai detail-detailnya Terus aib-aibnya mungkin masa lalunya itu langsung jadi ini loh Pak. Netizen tuh luar biasa Pak sekarang. Lebih hebat dari detektif. Dia bisa tahu kan latar belakangnya dia pernah ini itu, nah itu semua langsung dibongkar. Gimana coba kalau orang mengalami hal yang seperti itu gitu. Benar. Nah ya kalau individu tadi ya, kalau individu akan timbul problem gitu. Tapi kalau kelompok saya kira
nggak begitu, dampaknya nggak begitu, tidak sebesar jika yang diserang adalah individu. Makanya yang bunuh diri itu kan individu yang diserang. Biasanya mengisolasi diri dulu. Mengisolasi, ya. Terus kemudian jadi bunuh diri. Iya, kan dia jadi memikirkan apa yang menjadi ujaran kebenciannya netizen itu. Nah ini yang jadi problem gitu. Padahal ya biasa namanya orang banyak gitu kan. Ya, tapi nggak bisa bagi seseorang itu, jangankan ada yang ngomong seperti itu gitu loh. Dia ada orang yang tipenya itu lihat orang, misalnya ada orang bicara di sana gitu ya, itu perasaannya dia pasti bicarakan saya. Kelihatan bisik-bisik dua orang di depan gitu, padahal bukan ngomongin kita, tapi kita sudah merasa. Ini ngomongin aku gitu. ya. Nah, gitu. Oh, ada orang yang seperti itu tipe. Seperti itu lah. Apalagi kena ujaran kebencian seperti itu. Apalagi mengena hal-hal yang memang sensitif bagi dia. Misalnya masalah keluarga dia, masalah masa lalu dia, masalah kekurangan-kekurangan dia, itu ditelanjangi semua, kemudian diujar, kan jadi ini down betul gitu kan. Nah ini yang harus ada antisipasi gitu kan. Harus ada antisipasi, terutama ketika kita memang sudah terjun ke medsos ya. Medsos, makanya harus siap lah kalau mau ke medsos itu. Ya, apalagi seorang yang memang itu menjadi satu figur ya, public figure gitu ya. Wah itu kalau public figure nggak mau belum siap ya, jangan bermedsos ya, atau matikan kolom komentar. Matikan kolom komentarnya. Baik, nanti bagaimana kita bijak bermedsos, terus bijak menyikapi tren yang sedang kayaknya takutnya kita jadi masuk ke circle-nya yang suka mengumbar ujaran kebencian. Nah itu bagaimana nanti kita untuk antisipasinya. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto, di mana Bapak Setio Purwanto masih menawarkan voucher konsultasi gratis ini spesial untuk sahabat TV 10 yang curhat atau mengirimkan curahan hatinya, permasalahannya ke nomor WhatsApp yang tertera ya Pak ya. Nanti kita berikan kesempatan untuk Anda bisa curhat langsung dengan Pak Setio. Silahkan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera. Baik, di Bincang Psikologi kali ini sahabat TV 10 kita bicara tentang budaya, tapi budaya kok berkomentar negatif di media sosial ya Pak ya, apalagi isinya ujaran kebencian. Dan ini menjadi sebuah tren. Kayaknya tuh apa ya, nyari keren-kerenan atau gimana ya, atau banyak temennya gitu ya. Menjadi seperti itu, padahal efeknya ya baru setelah mengenal medsos ini kita jadi tahu istilahnya kena mental karena komentar ya Pak ya. Nah jadi memang seperti tadi sebelum jeda kita sudah diwanti-wanti oleh Pak Setio bahwa harus bijak sebelum terjun ke medsos, kita yang harus kuat gitu ya Pak ya. Nah, lalu bagaimanakah kita untuk menyikapi tren ujaran kebencian ini, kemudian juga bijak bermedsos itu tadi Pak? Iya, ya setelah kita tahu bahwa akibat dari ujaran kebencian ya bisa menyebabkan orang depresi, bisa menyebabkan orang itu stres, bisa menyebabkan orang itu merasa tidak diterima, bisa menyebabkan harga diri itu hancur, terus banyak hal negatif itu ya. Kita harus melangkah untuk mengantisipasi gitu. Ya, antisipasi ya tentunya antisipasi itu adalah pertama yang penting kita siap dulu gitu loh tentang ujaran-ujaran kebencian dari orang lain gitu. Apalagi kalau orang itu memang public figure gitu, atau dia mau tampil di publik gitu. Followernya banyak. Nah, ini harus siap gitu. Harus siap tempur lah. Tapi memang itu sebuah ini ya, memang harus dilewati untuk sekarang ini ketika kita itu memperjuangkan sesuatu. Misalnya kita punya produk lah, misalnya katakanlah misalnya produk satu makanan gitu. Wah ini makanan ini mau saya kenalkan nih. Ya siap-siap aja gitu kan.
Ya, kita punya ide tentang sesuatu, kemudian kita tampilkan di medsos, ya siap-siap aja gitu. Bisa jadi sebagai lahan promosi, tapi juga bisa jadi lahan hujatan. Hujatan gitu, karena mungkin dia pesaing atau mungkin dia lain-lain lah. Buzzer ya Pak, banyak itu lah. Makanya harus siap gitu, dan itu tidak masalah saya kira. Kalau memang orang itu sudah siap, tapi kalau nggak siap ya harus kita bisa melakukan beberapa hal gitu kan. Ya itu tadi, ketika kita bermedsos, kemudian ada orang yang tidak suka dan dia sudah mulai menyerang gitu ya, blokir aja gitu. Kenapa? Gitu. Harus tegas Pak? Iya. Toh kita juga nggak kenal. Biasanya sih. Gitu sih, orang yang ucap-ucap kita nggak kenal. Kalau kenal nggak mungkin lah dia sampai mengatakan yang sampai segitunya gitu. Paling nggak kenal gitu. Kalau nggak kenal diblokir aja gitu, sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu dia tidak bisa mengakses lagi gitu. Oh iya sih. Iya kan? Jadi diblokir. Memang ini cara yang kejam, tapi itu membuat lebih kita lebih tenang, lebih bisa bebas berkreasi gitu. Tidak termakan oleh komentar-komentar dia gitu kan. Nah, diblokir ya. Kemudian juga kita itu juga harus pandai untuk literasi digital. Itu artinya kita harus belajar gitu loh. Gimana sih ngatasi komen-komen yang seperti ini? Jangan-jangan memang status saya itu yang terlalu mancing emosi orang lain kan? Gimana sih orang biar tidak mudah terpancing? Mungkin kalimatnya lebih dibuat kita bertanya daripada kalau kita membuat sebuah pernyataan. Nah itu membuat orang jadi nggak bisa untuk menghujat gitu, wong kita bertanya kan ya kan. Tapi kalau kita bukan membuat pernyataan, bukan pernyataan. Nah kalau pernyataan ini produk saya yang lebih bagus daripada yang lain gitu, itu bisa jadi menjadi pancingan untuk ujaran kebencian. Nah itu namanya literasi digital. Kita harus paham betul. Secara digital itu kita harus bisa membawa diri gitu loh. Harus bisa membawa diri ya Pak? Iya, harus membawa diri. Apakah komen-komen kita itu akan menstimulasi orang untuk melakukan ujaran kebencian atau enggak kan gitu ya. Itu jadi ada satu pencegahan lah itu namanya ya. Nah kemudian juga kita harus tahu kalau misalnya orang ini sudah kebangetan nih, sampai mungkin dalam taraf mengancam gitu ya. Nah kalau sudah mengancam, itu kan ada istilahnya laporkan itu kan. Oh iya, ada undang-undang ITE yang melindungi ya Pak ya? Nah melindungi, itu bisa kita ini. Oh bisa diproses ya? Iya diproses. Misalnya kita punya video nih, kemudian diedit sama dia, diambil yang kira-kira itu bisa menimbulkan fitnah gitu kan. Nah, kita bisa laporkan tuh, ini video saya sudah diedit gini dan saya difitnah begini, nah itu bisa. Kalau dia tidak kalau video itu tidak dihapus, tidak di take down, akan saya tuntut, itu bisa. Oh iya, ya. Sebenarnya dilindungi sih, cuman kan daripada nanti kita bermasalah ke belakangnya kan cari amannya kita antisipasi ya Pak ya. Antisipasi gitu. Kemudian juga hindari konfrontasi ya. Jadi di medsos itu kalau misalnya kita buat komen gitu, kita bukan buat komen, kita buat status, dikomentari gini. Kita ikut komentar, ya. Nanggepin. Hindari konflik itu, hindari konfrontasi ya. Coba kalau ini cari titik kelemahan dia, kemudian itu yang jadi fokus gitu. Jadi jangan mengkonfrontasi hujatan dia, tapi coba cari kelemahannya dulu dia apa, kemudian itu kita sampaikan gitu. Oh gitu. Jadi arahkan, perlu klarifikasi yang mengundang konfrontasi gitu enggak? Jadi arahkan dia pada kelemahan pendapat dia gitu. Ya kita bentuknya tanya aja, atau mungkin ya tanya itu membuat orang jadi nggak bisa tidak bisa benci gitu loh. Ya. Apalagi kalau kita misalnya punya ada penelitian ada apa yang kita unggah itu memang ada dasarnya gitu, itu lebih kuat lagi ya Pak ya. Iya, ada dasarnya gitu kan.
Tapi kalau kita menampilkan dalil gitu ya, dia itu orang nggak tetap dikomentarin. Iya, dia tidak tidak apa namanya, tidak butuh dalil gitu loh. Tetap nanti cari pasti celah. akan mencari celah gitu. Itulah netizen, Pak. Netizen Maha benar dengan segala komentarnya. Jadi beri jawaban yang lebih sedikit dan lebih simpel gitu kan. Dari apa yang lebih sedikit dan lebih simpel, tapi gitu. ngena gitu. Itu tekniknya. Jadi kita nggak capek-capek gitu. Misalnya. Terus antisipasi ke mental kita sendiri gimana, Pak? Persiapannya benar. Nah itu yang penting ya. Jadi kenapa kita tidak berkonfrontasi langsung? Itu untuk menjaga agar kita tidak marah, agar kita tidak sakit hati. Gitu ya. Gitu. Kalau memang kita sudah nggak bisa apa-apa, blokir aja sudah, itu lebih aman gitu iya loh. Sih, blokir aja. Toh nggak berteman sama kamu juga nggak apa-apa. Aku juga nggak kenal. Nah itu tuh lebih aman gitu. Karena yang penting di dalam medsos itu bagaimana kita itu bisa berkreasi, bisa menyampaikan ide-ide kita gitu loh, tanpa ada hambatan orang yang mengganggu kita gitu. Anggaplah mereka yang berkomentar negatif itu mengganggu kita gitu. Nah udah blokir aja kalau memang mengganggu gitu. Daripada aku nggak bisa berkreasi kan. Tujuan medsos kan untuk menyampaikan ide-ide gitu, untuk saling berbagi bersama. Kalau kamu sudah negatif ya diblokir aja. Mohon maaf tidak gitu berteman kan. juga tidak apa-apa gitu. Nah untuk menjaga mental juga yang selanjutnya adalah cobalah kan banyak grup-grup ya di ini ya, grup-grup komunitas itu, nah itu gabung-gabung di situ gitu loh, yang saling bisa memberi support, bisa ini ya, misalnya grup yang support itu misalnya apa ya sesama hobi lah, biasanya itu lebih ini ya, misalnya sefrekuensi lah ya, sefrekuensi gitu, misalnya kita seneng pakai motor merek X gitu ya, seri ini ya, ikut aja komunitasnya gitu, mereka akan saling ini, lebih bisa diterima gitu. Jadi bergabunglah dengan grup-grup yang lebih positif itu ya. Kita bisa milih lah, oh ini negatif, ini banyak postingan yang nggak jelas, ini grup yang positif. Nah itu kita memfilter sendiri ya, harusnya memfilter sendiri gitu. Jadi jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang atau grup-grup yang memang isinya orang-orang yang toksik gitu. Nah, banyak kok grup-grup positif ya. Yang positif itu banyak di medsos itu kan. Itu yang harus kita lakukan gitu, sehingga ada pertumbuhan psikis dari cara bermedsos, bukan malah tambah terpuruk, kena mental. Ya, kemudian juga ini bijaklah menggunakan medsos itu ya. Bijak menggunakan medsos. Jadi jangan ya kita sendiri harus bisa bijak lah. Ya kalau misalnya kita pergi kemana pamer itu kan rawan itu, iya kan? Kita makan aja di foto itu kan rawan kena ini. Oh iya. Kena ujaran kebencian. Karena yang melakukan ujaran kebencian belum makan gitu loh. Itu mancing itu namanya ya. Mancing. Belum bijak dalam bermedsos ya. Yang diposting tuh postingannya berisi pamer terus itu. Pamer terus gitu ya. Nah, itu bagi orang yang tidak sakit hati. Betul, kan. Iri lah. Jadi muncullah ujaran kebencian yang ngundang temen-temennya, jadinya gerudukan nggak sih komentar-komentar julidnya. Jadi bisa bikin kena mental. Jadi memang harus bijak bermedsos. Baik, sebelum berakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 Pak terkait tema kita hari ini? Iya, sekarang itu kita lebih bebas ya, orang mengakses kita mengakses orang, komunikasi kita itu lebih free gitu. Jadi kita harus bisa menampilkan diri yang tidak mengundang orang untuk berperilaku negatif kepada kita, sehingga kita tidak kena dampak dari mereka gitu. Oke, sebenarnya boleh kok ya Pak ya memberikan komentar dengan kritik, asal itu yang membangun. Nah betul.
Jadi perlu diingat kita harus pandai-pandai untuk membedakan mana komentar yang membangun dan mana komentar yang jahat. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan yang mereka perlukan adalah dukungan untuk kembali ke jalan yang benar, bukan diserang dengan ujaran kebencian. Jadi sebelum kita mempost sesuatu di dunia maya, ada baiknya dipikirkan dulu akibatnya, apakah ini bersifat positif yang membawa kebaikan atau sebaliknya bersifat negatif yang mencelakakan. Sebarkanlah kebaikan, bukan kebencian. Oke. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Jangan lupa silakan Anda mengirimkan permasalahan yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda kaitannya dengan kesehatan mental atau tentang psikologi di nomor WhatsApp yang tertera di layar untuk nanti kita bahas di episode selanjutnya. Siapa tahu juga Anda beruntung untuk mendapatkan voucher konsultasi gratis bersama psikolog kita. Saatnya saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto untuk undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.